Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Salam matematika, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anak semua, hari ini kita akan membahas tentang pembahasan soal-soal mengenai kongruen yang sebelumnya pernah kita pelajari di materi sebelumnya. Bahwa kongruen itu adalah sama dan seukuran ya. Jadi bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Kayak apa soal-soalnya? Mari kita simak videonya sampai selesai ya. Baik, soal pertama kita bisa lihat di sini konsep dari kongruen loh. Ini soalnya gampang. Gambar yang saling kongruen adalah, tadi konsep dari kongruen ada dua ya syaratnya. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar itu artinya serupa, bentuknya sama. Dan yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Jadi inti dari syaratnya adalah serupa dan seukuran gitu ya. Itulah kongruen ya. Nah, sekarang kalau kita lihat benar-benar mirip itu namanya kongruen ya. B dan D, kita lihat B dan D. Gambar B ini monyetnya sedang nutup mata, D-nya sedang tutup hidung ya. Berarti kita simpulkan B dan D juga bukan kongruen ya. C dan H, C lagi tutup kuping, H lagi tutup hidung, juga bukan. A dan C, A tutup hidung, C-nya tutup kuping, juga bukan. Berarti yang kongruen adalah yang D ya. B dan I, B tutup mata, I-nya juga tutup mata. Jadi yang D ini adalah yang kongruen ya. Bisa dipahami ya konsep dari kongruen? Kalau bisa, kita lanjut soal berikutnya. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, yang ditanya adalah pasangan segitiga yang kongruen dari gambar layang-layang yang disajikan. Kalian harus mencari sepasang-sepasang segitiga mana yang mirip gitu ya. Nah, yang pertama nih saya kasih tanda ya. Ini segitiga sepasangan yang pertama, segitiga yang kecil ini yang kita bisa lihat nih ya. Saya namain hurufnya deh ya. A, B, di sini B, di sini C, di sini D, di sini E gitu ya. Nah, segitiga BEC kalau kalian lihat itu kongruen. Nah, ini simbol kongruen, ini BEC ya. Itu dengan segitiga CED. Nah, sama tuh ya. Ini yang pertama, yang kedua nih di sini pasangan yang kedua nih. Ya, BAE, segitiga BAE kongruen dengan segitiga ADE. Kalian juga mau baca EDA boleh, AED boleh, ADE juga boleh, yang penting sejalan garisnya ya. Jangan beda garisnya. Ini pasangan yang kedua, ada lagi nggak kira-kira yang sama ya segitiganya? Ada ya, yang ketiga adalah segitiga ACD. Itu kongruen dengan segitiga ABC. Segitiga ABC. Coba kalian lihat ya. ADC, segitiga yang menghadap ke bawah ya. Itu kongruen dengan segitiga yang ke atas ya. Nah, kenyataannya memang cuma 3 pasangan segitiga yang saling kongruen dari bangun layang-layang yang ada di sini. Apakah coba kita lihat, apakah segitiga BAD kongruen dengan segitiga BCD? Tidak ya. Tidak, dari bentuk ukurannya aja sudah beda ya. Jadi hanya 3 yang kongruen. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, soal nomor 3. Kalau ada gambar berikut ABC kongruen dengan DEF. Di soal ini sudah dikasih tahu bahwa ABC kongruen dengan DEF ya. Berapa panjang EF? Nah, kalau kita lihat di segitiga yang pertama itu garis-garisnya komplit semua ada, sedangkan di bagian yang nomor 2 angka-angkanya nggak komplit. Perlu kalian ketahui konsepnya ada di sini.
kalian kata kuncinya ada di sini. Ini kata kuncinya adalah kongruen, berarti seukuran. Permasalahannya yang ditanya panjang EF. EF yang mana? Yang ini. Contek ke sini. Mana yang sama dengan garis EF? Ini memang dikecohkan, satu segitiganya miring lurus, yang kedua dimiringin sengaja supaya kamu sulit mencari mana garis yang mirip seperti EF. Nah, untuk tahu mana garis yang mirip seperti EF, kalian lihat sudutnya, samakan sudutnya. Jadi kalau kita bentuk ya, kita bentuk yang mirip segitiganya, ya. Jadi hati-hati masuk dalam jebakan Batman ya. Bulat ini kan di sini A, nah ini di sini bulatnya D, berarti kita samakan, berarti di sini D, gitu ya. Di sini X, berarti X-nya di sini. X-nya itu E, punya E. Nah, berarti sisanya ini punya F. Oh, ternyata EF ada di garis segitiga yang sebelah kanan. Berarti sama dengan garis BC nih. Gitu. Jadi kalau segitiganya sudah dirapikan dengan patokan ini sama ini ya. Nah, itu lebih mudah gitu ya. Jadi panjang EF itu sama dengan panjang BC. Sama dengan 7 cm. Mana lagi yang bersesuaian? DF sama dengan AB 5 cm. Jadi intinya adalah di gambarnya dirapikan ya. Lihat sudutnya 0. Di sini kan 0 juga nih. Di sini harusnya 0. Ini hurufnya D karena di sini 0-nya itu punya D gitu ya. Nanti di atasnya ini kan X. Nah, berarti E gitu ya. Nanti yang terakhir adalah ED ya. ED itu setara dengan sama ya, maaf. AC itu 6 cm. Jadi hanya mencocokkan sebenarnya karena memang kata kuncinya adalah kongruen, sama dan seukuran. Gambarnya sama, sama-sama segitiga dan ukurannya juga sama. Jadi panjang EF adalah 7 cm ya. Oke. Soal selanjutnya. Soal nomor 4. Di soal nomor 4 perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC dan DEF, ini salah ya, PQR adalah kongruen. Di sini juga kata kuncinya ya, kata kuncinya adalah bahwa segitiga 1 atau segitiga ABC atau segitiga 2 itu kongruen ya. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah, nah kalau kalian lihat jangan dipasang-pasangkan dulu, tapi lihat segitiganya masih belum benar ngadepnya ya. Nah, ini harus disamakan. Supaya sama, mungkin segitiga 1 ini saya balik, sehingga nanti kalau ini dibalik, posisi B ini akan sama seperti P ya. Sekarang saya gambar gini ya. Ini kalau segitiganya dibalik, R-nya tetap ini C ya. C-nya tetap di R gitu ya. Cuma ini bertukar aja. Jadi di sini B, di sini A. Ya. Nah, ini kurang lebih sama seperti ini. Jadi nanti garis 2-nya itu ada di sebelah sini nantinya. Garis 2, garis 1, ini garis 3-nya kan tetap di sini. Ya, ini udah benar kan di sini. Jadi cuma dibalik doang gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau udah sama tinggal dilihat. Sudut A sama dengan sudut Q. Benar nggak? A sama Q. Ini benar ya. A sama Q benar. Sudut C sama dengan sudut R. Sudut C sama dengan sudut R ini juga benar ya. Ada dua nih yang benar ya. Kemungkinan soal yang saya buat ini salah ya. Tapi nanti di sananya juga salah satunya aja ya. Sudut A sama dengan sudut R. A sama R katanya sama. A sama R sama enggak ya. B sama Q. B sama Q juga enggak. Ini ada dua jawabannya yang benar. Boleh A, boleh B ya. Paham ya? Oke, soal selanjutnya. Ya, inilah inti dari soal selanjutnya. Hiraukan dulu gambar yang ada di sini. Kita fokus ke sini saja dulu. Bahwa ini juga ini D ya, di sini ada huruf D. Ini kehilang, ke crop ya, maaf. Segitiga ABD berarti yang agak nyorong ke kiri ya, serong ke kiri, dengan kongruen dengan segitiga BAC yang serong ke kanan. Ini saling kongruen karena memenuhi syarat. Nah,
Ini gampang ya kalian. Yang pertama di sini kita tinggal cari, kita di sini membuktikan apakah segitiga ini udah dibilang kongruen, tapi mana buktinya? Dia minta buktinya. Yang pertama buktinya ada garis BC. Kita bisa lihat garis BC. Ini bukti bahwa garis BC sama dengan garis AD. Mana buktinya? Nih ada lambang satu ini nih. Nah, kalian bisa lihat nih ya. Satu ini menandakan bahwa garisnya sama. Kalau nggak ada tanda satu ini, jangan harap dan kamu nggak boleh memutuskan bahwa itu sama gitu. Contoh nih ya, AC garis A ke C dengan B ke D kayaknya sama deh digambar. Jangan kayaknya harus ada buktinya. Mathematics is real ya, jadi harus ada buktinya. Jadi kalau nggak ada buktinya, nah antara AC dan BD kalau misalkan ada garis 2 gini ya, terus di BD juga ada garis 2, oh mirip nih, ini buktinya gitu ya. Kayak ini, kayak contoh yang ini barusan ya. Nah yang kedua, bukti yang kedua ada sudutnya. Sudut B di sini, sudut B sama dengan sudut A ya. B sama A sama. Nih lihat nih buktinya mana, nih ada buktinya. Nah ya, ini ada buktinya. Nah, dia harus 3. Nah 3, satu lagi mana? Ini yang harus kamu cari. Satu lagi mana? Nah satu lagi cari yang dimiliki bersama-sama. Ada, yaitu garis AB. Garis AB sama. Kenapa sama? Karena AB ini punya dua-duanya, punya segitiga ABD, punya segitiga BAC, ya jelas sama. Kalian coba lihat, simak di sini. Garis AB ini punyanya bareng-bareng loh. Iya kan? Nah, artinya AB ini pasti sama. Jadi, ini sama, kita tinggal baca dari ujung aja. Sisi, kalau garis itu sisi ya. Sisi, ini sisi, ketemu sudut. Nah, di sini ketemu sisi lagi. Jadi jawabannya sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Masih belum ngerti? Kita coba lagi gambar yang di sebelahnya. Ayo, yang lihat di sini. Di sini anggaplah segitiga ABC. Di sini dikasih tahu soal bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga BED. BED. Ayo, kenapa bisa kongruen? Pasti ada alasannya. Apakah sisi sudut sisi ataukah sisi ya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang pertama adalah nih, sini ada sudut yang sama nih, E sama C. Sudut E sama dengan sudut C. Nih, sudut ya, satu ya. Yang kedua ada garis EB sama dengan garis BC. Mana buktinya? Nih buktinya di gambar sudah ada. Yang terakhir cari yang dimiliki bareng-bareng gitu ya, bersama-sama. Kalau dilihat garisnya nggak ada yang bersama-sama, tapi sudutnya ada yang punya sama-sama. Mana? Sudut B ya. Ini memang harus butuh imajinasi kalian, bahwa bayangin dulu gambarnya, pasti kalian ngudeng nih. Jadi tidak ada di sini garis yang tumpang tindih kayak begini yang sama. Ada di sini BC tapi nggak sepanjang dengan BD gitu ya. Panjangnya beda gitu kan. EB juga jadi nggak seperti ini. Ini sama persis. Kalau yang ini nggak. Nah, ternyata ini sudut B-nya yang punya barang-barang. Ya. Jadi sudut B ini sama ya. Sudut B ini punya barang-barang. Contohnya ya, nah di sini kalian bisa lihat di sini nih. Ini aja nih, ini buktinya nih, ada B juga nih. Nah, A di sini nggak ada A kan, berarti nggak sama. C juga nggak sama. Kayak di sini kan segitiga ABD ya, ABD, di sini segitiga ABC. Nah lihat aja di sini nih, nah ini sama nih. Gitu ya caranya ya, ngerti ya? Jadi nih, ini kan segitiga ABD, ya kan? Kongruen dengan segitiga ABC. Mana yang huruf yang sama? AB sama AB. Berarti kalau dua huruf garis. Kalau cuma satu huruf nih di sini nih B doang, berarti sudut. Nah, di sini sudut.
sudut B yang bareng-bareng. Nah, cara bacanya dari ujung jalan, pokoknya kayak perjalanan aja. Sisi, sudut, sisi. Gitu. Jadi sisi, sudut, sisi. Oh, maaf, ini kan sisinya sama ya, sudutnya ini harusnya. Ini bukan sisi, sisinya sama sisi ini. Jadi gini aja deh ya. Sudut, sisi, sudut gitu ya. Sudut, sisi, sudut ya. Sudut, sisi, sudut. Oke ya, paham ya. Jadi tinggal dicari aja yang sama, lihat segitiganya aja mana yang sama. Kalau satu huruf berarti sudut, dan kalau dua huruf berarti garis ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 6 kita lihat di sini. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya agar kedua segitiga tersebut kongruen, maka sudut A dan panjang JK berturut-turut adalah. Sekarang kita lihat di sini. Dia pengen segitiga ini adalah kongruen gitu ya. Berarti sama ya. Kita benerin dulu deh segitiganya supaya ini ya. Kita benerin yang ini deh ya, segitiga yang pertama ini kita benerin kayak yang segitiga kedua. Nah, jadi di sini D ya, ujungnya kan D, ada di sini S, ada di sini A. Ini 10, ini 15, di sini adalah 35. Ya. Kalau ini kongruen, berarti ini bener nih, 15 sama dengan ini ya, 15. 10 berarti di sini juga 10, 35 di sini berarti 35 juga di sini. Gitu. Pertanyaannya berapa sudut A ini? Berarti sama dengan sudut J. Nah, kalian fokus ke dalam segitiga yang ada di sini. Bahwa belajar nggak di kelas 7, jumlah sudut dalam segitiga jumlahnya 180. Coba kita jumlahin 35 ditambah 70. Itu hasilnya 105. Ya kan? Aturannya bahwa di dalam segitiga itu harus 180. Berarti harus kita kurangin. Nah, 105 kita kurangin. Ini 5, 75 ya. Nah, berarti sudut ininya 75. Cari yang 75. Ini A sama C. Terus yang ditanya lagi adalah panjang JK. Nah, JK ini sama dengan yang AS, berarti 10. 75 dan 10. Jawabannya adalah yang A. Intinya adalah cocokkan gambarnya dan kalian akan bisa menebak apa yang diinginkan. Itu aja ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 7. Ini adalah soal terakhir di pembahasan kita kali ini. Di sini kita lihat di sini soal pada gambar di atas segitiga ABC yang ada di sini dan segitiga PQR yang ada di sini adalah kongruen. 1, 2, 3, 4 mana yang benar? Oke, sekarang kita lihat. Ini adalah kongruen yang memang sudah benar bentuknya. Tahu dari mana benar? Nih, lihat garis 2 sudah setempat dengan garis 2. Kita tinggal lihat aja di sini bahwa 2x itu harus sama dengan 60. 2x yang pertama di sini ya, 2x itu harus sama dengan 60. Berarti x-nya adalah 60 dibagi 2. Berarti x-nya adalah 30. Atau 2 kali berapa supaya 60? Ya, 30. Berarti x-nya adalah 30. Ini untuk membantu yang ini. Karena x-nya sudah kita dapat 30, berarti sudut yang ini adalah 50. Dari mana? 30 tambah 20, 50. Gambar ke sini. Ini juga 50. Ya kan? Yang ini 60. Gitu. Berapa yang ini? Ya kayak tadi, sudut dalam segitiga jumlahnya 180. Harus. Yang sudah ada 60 tambah 50 adalah 110. Berarti kalau kita kurangin hasilnya adalah 70. Kita tinggal cek deh mana yang benar. Sudut P 60 benar. Sudut Q 50 benar ya. Sudut C 70. C mana? C juga benar.
Sudut R 80. 80 nggak ada ya, 60, 50, 70 ini nggak ada. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3 ya. Bisa dimengerti ya. Jadi ini adalah kenapa 2x sama dengan 60, karena ini tempatnya sudah sama dan di sini dibilang bahwa ini adalah kongruen. Kalau kongruen harus sama, jadi di sini 60, berarti di sini juga harus 60. Gimana caranya supaya 60? Ya 2 kali berapa supaya 60? Ya 30 gitu kan. Untuk ngebantu ke sini. 30 dimasukkan ke sini dapat 50, 50 nyamber ke sini gitu. Ini dihitung 60 dengan 50 dapat 70. Nah, baru udah dicek mana yang benar ya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.